Salam dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus dan selamat datang beribadah di rumah Tuhan pagi hari ini. Sebagai orang-orang yang tetap mengalami pemeliharaan Tuhan, sepatutnya kita berhimpun memuliakan Dia dalam persekutuan hari Minggu ini, yang merupakan minggu ketiga setelah hari ketuangan Roh Kudus atau Pentakosta. Kita mengamini bahwa oleh kuasa Roh Kudus kita akan dimampukan menyalipkan keinginan daging. Jemaat kekasih Tuhan, mari menghadap hadirat-Nya, kita puji dan muliakan Tuhan. Dengan kasih kami undang berdiri. Mari kita puji, kita muliakan Tuhan. Mari kita sujud mengagungkan kuasa-Nya, besarkan nama-Nya di kerajaan-Nya. Kasih setia-Nya abadi dan kekal sampai selamanya. Haleluya, sampai selamanya. Haleluya. Sorak-sorai jagat raya, soraklah isi dunia. Puji haleluya. Mari kita puji, kita muliakan Tuhan. Janganlah lupakan berkat dan anugerah-Nya sepanjang hidupmu. Bersyukurlah terus, jadilah kau berkat bagi sesamamu. Pimpinannya tetap, haleluya. Pimpinannya tetap, haleluya. Sorak-sorai jagat raya, soraklah isi dunia. Puji haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. 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 Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Mari kita bermazmur, berbalasan dari Mazmur pasal 16 ayat 1 sampai 11. Jagalah aku ya Allah, Sebab padamu aku berlindung. aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, Merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah. Juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ia, milik pusakaku, menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ia, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku.
Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dalam dunia, aku ke dunia orang mati. Dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Jemaat berdiri. Dengarkanlah perintah mengasihi dari pertama Yohanes 4 ayat 7 sampai 11. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Akulah yang memikul sengsaramu. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Musuhmu kasihilah dan berdoa baginya. Musuhmu kasihilah dan berdoa baginya. Aku yang mendamaikan sengketamu. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya.
Dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan, mari dengan kesungguhan hati kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Ya Tuhan, sesungguhnya dalam kehidupan ini kami belum sepenuhnya memahami karya keselamatan yang Kau anugerahkan, sehingga kami seringkali dikuasai amarah, benci, iri hati, dan keinginan hati kami daripada mengikuti kehendak-Mu. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali dalam Roma 3 ayat 22 sampai 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Baiklah, dengan sukacita kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya kita akan membaca Mazmur 107 ayat 8 sampai 9. Biarlah mereka yang bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Nyanyi bersyukur Kidung Jemaat 291.
Kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih atas kehidupan kami yang Tuhan telah topang dengan harta milik-Mu. Kini kami bersyukur dan mengambil sebagian kecil daripadanya itu kami mempersembahkan. Terimalah ya Tuhan, dan berkati jugalah mereka yang akan mengelolanya. Dalam nama Yesus Tuhan, pengampunan dosa, kami berdoa. Kita sambut persembahan dengan berkat-Mu turun. Kita akan membaca, mendengar, dan menghayati firman Tuhan yang sebentar kita akan baca dari 3 bagian pembacaan. Yang pertama dari pertama Raja-Raja pasal 19 ayat 19 sampai 21. Dan bacaan yang kedua yang merupakan bacaan utama kita dari Galatia pasal 5 ayat 13 sampai 26. Dan bacaan dari Injil menurut penginjil Lukas pasal 9 ayat 51 sampai 62. Sebelum kita membaca dan menghayati firman Tuhan, mari kita berdoa. Di pagi yang indah, di hari yang Engkau kuduskan ini ya Tuhan, kami datang lagi kepadamu, menyembah-Mu, memuliakan-Mu, dan mengagungkan-Mu. Karena kami sungguh percaya bahwa Tuhanlah yang ada di balik pemeliharaan kami. Sejak kami lahir hingga hari ini, ada tangan Tuhan yang selalu menopang kami. Secara khusus sepanjang sepekan yang telah kami lewati, Tuhan ada bersama-sama dengan kami dalam melakukan berbagai aktivitas kami. Dan kami bersyukur ya Tuhan, Kau telah memberikan kekuatan, kesehatan, bahkan keselamatan kepada kami semua. Hingga
di pagi hari ini. Kami boleh ada lagi di sini berkumpul untuk memuliakan Tuhan, tetapi juga dalam kerinduan untuk menanti dan mendengarkan sabda Tuhan. Ya Roh Kudus, pimpin kami semua. Arahkan hati kami, pikiran kami tertuju hanya semata-mata kepada firman-Mu saja. Agar firman yang kami akan dengar hari ini benar-benar akan menuntun kami, membawa kami pada perubahan-perubahan hidup untuk menjadi sama seperti Kristus. Berfirmanlah kepada kami semua, kepada hamba-Mu ini dan kepada sejumlah jemaat-Mu yang ada. Kami siap mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang pertama diambil dari 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Elisa terpanggil. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulanglah dahulu, dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelinya, dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan firman yang kedua dari Galatia pasal 5 ayat 13 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudnya ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu
percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruhan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemisah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendekik. Demikian firman Tuhan. Kita sambut dengan PKJ 294. Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasal 9 ayat 51 sampai 62. Ketika hampir segenap waktu, ketika hampir genap waktunya, Yesus diangkat ke surga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut Engkau kemana saja Engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada orang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku."
Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarkanlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau, Tuhan. Tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Demikian firman Tuhan. Hurre, semangat pun. Shalom, apa kabar semua? Semoga kita semua yang hadir di ibadah pagi ini semua dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat selalu. Amin. Puji Tuhan. Baik, pagi ini kita akan kembali menghayati firman Tuhan. Dari firman Tuhan yang telah kita baca tadi, dan kita akan menghayatinya dalam tuntunan tema menyalibkan keinginan daging. Bapak Ibu yang saya kasihi dan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang, tidak terkecuali orang Kristen, pasti memiliki banyak kebutuhan-kebutuhan dalam hidupnya. Baik kebutuhan yang bersifat primer maupun kebutuhan yang bersifat sekunder. Kita ingin makan, ingin punya pakaian yang bagus, ingin punya tempat tinggal atau punya rumah, ingin juga punya kendaraan, punya mobil, ingin punya usaha, juga ingin berkuasa, ingin punya istri yang cantik, juga ingin punya suami yang kaya dan ganteng. Dan tentu masih banyak lagi kebutuhan-kebutuhan yang kita inginkan, kita alami, dan terjadi di dalam hidup kita ini. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan seperti inilah, saudara-saudara, yang didorong oleh keinginan besar akan membangkitkan motivasi dalam diri setiap orang, yang diwujudkan dalam bentuk kerja keras, termasuk mencari dan menggunakan peluang-peluang yang ada. Cara-cara yang dianggap mumpuni untuk mencapai dan memenuhi keinginan-keinginan tersebut. Pada prinsipnya Bapak Ibu Saudara-saudara,
cara atau strategi yang kita gunakan itu tidak menjadi masalah. Sepanjang itu di dalam batas-batas kewajaran dan tidak melanggar norma-norma atau nilai-nilai dan etika yang berlaku baik di dalam agama kita maupun dalam masyarakat. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudara, maaf, tidak menuduh. Dalam realitanya atau dalam kenyataannya ada banyak orang, termasuk orang Kristen, yang menggunakan dan menghalalkan segala macam cara untuk memenuhi dan memuaskan keinginannya. Nah, saudara-saudara mengandalkan segala macam cara untuk mencapai apa yang diinginkan. Itu menjadi salah satu tanda bahwa yang bersangkutan atau orang itu masih dikuasai oleh keinginan daging. Masih dikuasai oleh dosa. Kenapa? Karena ia tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Tidak bisa memilah mana yang salah dan mana yang benar. Itu karena matanya dan hatinya telah dikuasai oleh kuasa kedagingan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, Rasul Paulus di dalam surat Galatia pasal 5 ayat 13 sampai 26 yang merupakan bacaan utama kita hari ini menegaskan bahwa orang Kristen pengikut Yesus adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Sudah dimerdekakan di dalam karya Yesus Kristus. Orang Kristen bukan hanya dimerdekakan atau dibebaskan dari kuasa dosa, tetapi juga telah dibebaskan dari pandangan-pandangan yang salah, dari pandangan-pandangan yang keliru terhadap peraturan-peraturan agama yang mengajarkan bahwa manusia dapat diselamatkan dengan mentaati dan melakukan hukum Taurat. Paulus menegaskan bahwa keselamatan itu hanya diperoleh dari Tuhan melalui karyanya di dalam putranya, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan aturan-aturan dan hukum-hukum yang ditetapkan di dalam Taurat itu hanyalah merupakan cara bagaimana kita datang kepada Yesus. Hukum Taurat adalah penuntun bagi umat Tuhan. Bagaimana umat Tuhan mengenal dan lebih dekat kepada Kristus. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, bagi Paulus setiap orang yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus harus hidup di dalam roh dan kebenaran. Dan tidak lagi mengikuti keinginan-keinginan daging. Karena keinginan-keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh.
Dalam bacaan utama kita hari ini di surat Galatia, di situ Rasul Paulus sangat jelas mengidentifikasi secara konkret hal-hal yang menjadi keinginan daging, seperti yang telah dibacakan tadi di dalam ayat 19 sampai ayat 27 dari Galatia pasal 5. Dan juga apa-apa saja yang menjadi keinginan roh juga dijelaskan di dalam ayat 22 sampai 23 bacaan kita dari Galatia pasal 5. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk bisa dipimpin oleh roh, kata Paulus, itu hanya bisa terjadi jika setiap orang Kristen mau menyalibkan keinginan dagingnya dan segala nafsu dan keinginannya. Perhatikan ayat 24. Menyalibkan keinginan daging di sini, Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak berarti mematikan motivasi yang ada dalam diri kita, atau mematikan semangat yang berkobar-kobar di dalam diri kita untuk berbuat, untuk melakukan, dan untuk bekerja keras. Kita tetap punya motivasi dan semangat, tetapi dalam batas-batas yang wajar, yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh iman Kristen, atau prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Kristus kepada kita. Tentunya juga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang diatur di dalam masyarakat di mana kita ada. Menurut Paulus, kita ini, saya, Bapak Ibu, adalah orang-orang yang merdeka. Orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Karena itu kata Paulus, sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan, jangan lagi kita mempergunakan kemerdekaan itu atau kebebasan itu sebagai sebuah kesempatan untuk berbuat atau melakukan kejahatan, untuk berbuat atau melakukan dosa. Kadang-kadang kita punya pemahaman yang keliru terhadap kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita di dalam Kristus. Secara bodoh kita mengatakan bahwa kan kita ini sudah diselamatkan. Dosa kita sudah ditanggung oleh Kristus. Apalagi semuanya gratis. Kan anugerah itu kan singkatannya anugratis. Kata orang. Itu adalah pandangan yang keliru. Itu adalah pandangan yang salah. Memang kita ini orang Kristen adalah orang-orang yang merdeka. Sudah dimerdekakan oleh Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi Rasul Paulus, Rasul Tuhan, menegaskan kembali ajaran Kristus kepada kita. Supaya kita jangan mempergunakan kemerdekaan atau kebebasan itu sebagai sebuah kesempatan untuk berbuat dan melakukan hal-hal yang
salah, hal-hal yang tidak baik, melakukan kejahatan. Karena semuanya itu di hadapan Tuhan adalah perbuatan dosa. Jadi kesempatan yang ada jangan kita gunakan untuk berbuat hal-hal yang jahat, melakukan dosa. Tetapi kata Paulus, hiduplah di dalam roh dan kebenaran untuk menghasilkan buah roh. Seperti yang ia katakan di dalam bacaan utama kita, Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Apa saja itu buah-buah roh? Ada 9 buah-buah roh yang disebutkan Paulus dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23 ini. Bagi kelompok GCA, ya, sudah banyak yang ikut GCA di sini, kelas bertumbuh, pasti sudah hafal ke-9 buah-buah roh itu. Apa saja itu? Supaya yang belum mengikuti GCA juga tahu, ya mari kita bangkit, berdiri, kita nyanyikan. Ya, kita berdiri. Sembilan buah-buah roh. Apa saja itu? Kita nyanyikan supaya kita cepat hafal. 2, 3. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Enak kan? Supaya bisa dihafal dan nanti kalau pulang itu yang dinyanyikan pada saat pulang ke rumah. Kita ulang lagi. Kasih sukacita. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Amin firman Tuhan. Amin. Silakan duduk. Mari kita masuk dalam ruang saat teduh. Tuhan, kami menyadari siapa kami di hadapan-Mu. Kami percaya Engkau sudah menebus kami. Engkau sudah memerdekakan kami dari segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Tapi tanpa kami sadari setiap hari, justru yang kami buat, yang kami lakukan adalah hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Segala keinginan daging masih terus menjadi bahagian dalam hidup kami. Maafkan kami ya Tuhan. Ampuni kami. Ya Roh Kudus, tuntun kami. Arahkan kami, kendalikan kami. Agar kami setia.
membuahkan buah-buah roh di dalam hidup kami. Amin. Sesuai dengan yang telah disampaikan bahwa pada hari ini kita akan melakukan akta khusus, yaitu melakukan sakramen baptisan kudus untuk anak. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, dengarkanlah perkataan kita, baptisan kudus itu seperti yang dititahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Demikian, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Adapun arti baptisan kudus itu seperti berikut. 1. Setiap kali kita menghadiri pelayanan baptisan kudus, kita mengaku bahwa kita semua telah dikandungkan dan diperanakkan di dalam dosa, sehingga tak dapat kita memasuki kerajaan Allah kalau tidak diperanakkan pula. Hal itu diajarkan kepada kita oleh tanda baptisan kudus, agar supaya kita merendahkan diri di hadapan Allah serta menaati keselamatan dan pengudusan kita hanya daripadanya. Yang kedua, baptisan kudus menyaksikan dan memeteraikan kepada kita pengampunan dosa di dalam Yesus Kristus. Sebab itu kita dibaptiskan ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dibaptiskan ke dalam nama Bapa menyaksikan dan memeteraikan kepada kita bahwa Ia mengadakan perjanjian anugerah yang kekal dengan kita dan mengangkat kita menjadi anak-anaknya dan ahli warisnya. Dibaptiskan ke dalam nama Anak menjaminkan kepada kita bahwa Ia menguduskan kita dalam darahnya dan mempersatukan kita dengan maut dan kebangkitannya, sehingga kita dibebaskan dari hukuman atas dosa kita dan dibenarkan di hadapan Allah. Dibaptiskan ke dalam nama Roh Kudus memeteraikan bahwa Ia hendak tinggal dalam kita dan memberikan kepada kita dalam persekutuan dengan Kristus suatu kehidupan baru dari hari ke hari. Yang ketiga, karena tiap-tiap perjanjian selalu mempunyai dua pihak, maka oleh baptisan kita dinasihatkan dan diwajibkan untuk mulai hidup baru, yaitu supaya kita mengasihi Allah Tuhan kita dengan sebulat-bulat hati, dengan segenap jiwa, dan dengan sepenuh akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Lagi pula patutlah kita menjauhkan diri dari dosa, mematikan manusia kita yang lama, serta hidup berbakti kepada Tuhan. Jikalau karena kelemahan kita jatuh ke dalam dosa, janganlah kita meragukan akan anugerah Allah lalu berkanjang di dalam dosa. Karena baptisan itu adalah meterai dan kesaksian yang sungguh bahwa Allah setia memeliharakan perjanjian anugerah yang kekal dengan kita. Meskipun anak-anak kita belum mengerti akan baptisan kudus itu, janganlah hal itu menjadi alasan untuk menegahkan mereka daripada baptisan kudus, karena mereka juga dibawa kutuk Allah oleh sebab dosa Adam. Akan tetapi telah difirmankan Allah kepada Abraham, bapa segala orang beriman. Maka aku akan meneguhkan perjanjianku antara aku dengan dikau dan dengan anak cucumu kemudian daripadamu, dengan bangsanya yaitu
suatu perjanjian yang kekal, bahwa aku menjadi Allah bagimu dan bagi segala anak cucumu kemudian daripadamu. Rasul Petrus pun menyaksikan hal itu tatkala ia berkata, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Allah Tuhan kita. Tuhan Yesus sendiri bersabda, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Pada zaman dahulu, Tuhan Allah telah menyuruh Abraham menyunati anak-anaknya dan menjadi tanda perjanjian dan meterai kebenaran. Tetapi setelah Tuhan Yesus mencurahkan darahnya di Golgota, maka kita tidak lagi disunatkan seperti yang telah dilakukan oleh manusia, melainkan dengan sunat Kristus, yaitu dikuburkan dengan Dia di dalam baptisan dan dibangkitkan juga dalam Dia kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Sebab itu haruslah anak-anak itu dibaptiskan, karena mereka itulah adalah anak-anak Allah dan waris kerajaannya. Dan dalam hal itu ibu dan bapa berkewajiban menerangkan perjanjian Allah itu kepada anak-anaknya, serta bertanggung jawab atas pendidikannya. Saudara-saudara yang akan menyerahkan anaknya untuk dibaptis, dipersilakan berdiri. Saudara-saudara sudah mendengarkan bahwa baptisan kudus itu adalah perintah Allah. Sebab itu haruslah kita membaptiskan anak-anak kita berdasarkan perintah itu, dan jangan karena kebiasaan saja atau karena kepercayaan yang sia-sia. Agar nyata bahwa saudara-saudara menaati firman Allah itu lalu menyerahkan anak-anak saudara untuk dibaptis, maka jawablah pertanyaan-pertanyaan yang berikut di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pertama, mengakukah saudara bahwa anak-anak kita pun telah dikandung dan diperanakkan dalam dosa, dan sebab itu takluk ke bawah segala jenis sengsara, bahkan berada di bawah kutuk Allah, tetapi telah dikuduskan di dalam darah Kristus sehingga olehnya patut dibaptiskan? Apakah jawab saudara-saudara? Apakah saudara mengaku? Terima kasih. Yang kedua, percayakah saudara bahwa pengajaran dalam Alkitab, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru, itu adalah pengajaran yang benar dan sempurna mengenai keselamatan? Apakah jawab saudara-saudara? Apakah saudara percaya? Terima kasih. Yang ketiga, berjanjikah saudara di hadapan Tuhan dan jemaatnya akan mendidik anak-anakmu kepada pengenalan akan Yesus Kristus sesuai dengan pengajaran yang tersebut di atas? Apakah saudara-saudara berjanji? Terima kasih.
berkat-Nya pada jalanmu. Mari kita menaikkan syafaat. Ya Tuhan, ya Allah yang maha kuasa dan maha pemurah, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan sudah mengampuni dosa kami dan dosa anak-anak kami. Oleh kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan sudah menjadikan kami anggota tubuh Kristus dan menjadikan kami anak-anak-Mu, seperti yang telah dimeteraikan dengan baptisan kudus yang dilakukan hari ini. Kami mohon di dalam nama anak-Mu yang tunggal, kiranya Tuhan memeliharakan dan memerintahkan anak yang telah dibaptis hari ini dengan Roh Kudus-Mu, supaya ia dapat bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus dan mengakui kemurahan dan rahmat-Mu, serta hidup di dalam kebenaran, di dalam tuntunan kedua orang tua. Beri kekuatan supaya mereka dapat melawan dosa dan iblis, serta beroleh kebahagiaan di dalam kemenangan Yesus Kristus, supaya mereka dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Karuniakan kekuatan dan kebijaksanaan bagi kedua orang tua, bahkan seluruh keluarga di dalam mendidik anak ini kepada pengenalan akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan ajar kami juga ya Tuhan, untuk tetap melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi kami. Menguduskan diri kami sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan di dalam Kristus Yesus. Ampuni kami semua ya Tuhan, bila selama ini kami tidak selalu setia dan taat melakukan kehendak-Mu. Tuhan berkati kami semua jemaat-Mu, jemaat keramat. Tentu tahu, Tuhan tahu, Tuhan melihat seluruh keadaan dan keberadaan hidup kami masing-masing, baik pribadi maupun dalam kehidupan sebagai keluarga, juga sebagai jemaat Tuhan di jemaat keramat di sini. Kami datang berserah diri kepadamu, membawa seluruh keberadaan hidup kami dalam suka maupun dalam duka. Tuhan tetap mengasihi kami. Secara khusus bagi saudara-saudara kami, sejumlah saudara-saudara kami yang saat ini masih menanti uluran tangan kasih Tuhan, khususnya dalam proses pemulihan dan kesembuhan. Bagi sejumlah mereka yang namanya tercantum di dalam buku warta jemaat, yang hingga hari ini sedang
dalam perawatan, baik di rumah sakit maupun dalam pengobatan jalan. Tuhan pulihkan, sembuhkan mereka semua. Kami juga memiliki banyak masalah, pergumulan dalam rumah tangga kami masing-masing. Baik dalam hubungan kami dengan diri kami sendiri, dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, bahkan juga dengan tetangga dan dengan orang lain yang seringkali mendukakan hati Tuhan. Kami mohon Tuhan, teguhkan iman kami, mampukan kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu bangkit hidup menurut roh dan kebenaran, untuk membangun kehidupan bersama sebagai sebuah keluarga di dalam Tuhan. Sekalipun banyak masalah, pergumulan, hal-hal yang mendukakan hati kami, yang kami temui, yang kami alami setiap hari, tapi kami tidak menafikan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami setiap hari. Kami sungguh yakin bahwa jika kami masih eksis hingga hari ini, itu karena Tuhan. Tuhan beri kekuatan, kesehatan, dan keselamatan kepada kami semua. Terlebih khusus kepada sejumlah saudara-saudara kami yang oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan sepanjang pekan ini, mereka boleh mendapatkan pertambahan 1 tahun lagi dari Tuhan. Tuhan berkati mereka semua. Dan ajarlah kami untuk terus mensyukuri kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami juga bersyukur bersama dengan jemaat-Mu yang mendapat berkat-berkat-Mu dari berbagai-bagai sudut dan sisi kehidupan, melalui pekerjaan, melalui usaha-usaha, karya, dan juga melalui pemberian dari sesama. Semuanya kami syukuri, dan kami percaya begitulah cara Tuhan untuk menyatakan berkat-Nya kepada kami, demi untuk melanjutkan hidup kami di tengah-tengah dunia ini dalam menanti kedatangan-Mu yang kedua. Kami berdoa ya Tuhan untuk semua aktivitas yang kami lakukan di dalam jemaat-Mu, oleh majelis gereja, oleh pengurus OIG, dan pengerja-pengerja gereja. Tuhan, semangati kami semua, beri rasa tanggung jawab, agar kami betul-betul memberi diri kami untuk bekerja dengan baik di ladang Tuhan. Karena itulah yang Tuhan kehendaki bagi kami semua. Bagi jemaat-Mu yang akan menekuni pekerjaan, baik sebagai pegawai negeri, sebagai wira swasta, sebagai pengusaha, sebagai buruh-buruh Tuhan, dan juga sebagai pelaut Tuhan, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah dengan kekuatan Tuhan, mereka dapat mengangkat tugas pekerjaan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, dalam ketaatan pada prinsip-prinsip yang diajarkan oleh iman Kristen. Tuhan, kami berdoa untuk semua orang-orang yang dekat dengan kami, tetapi yang saat ini sedang berjauhan dengan kami, para orang tua kami, saudara-saudara kami, istri, suami, anak, cucu, yang mungkin karena dalam kondisi-kondisi tertentu kami saling berjauhan, karena pekerjaan, karena pendidikan, karena kesehatan, faktor penyakit, untuk berobat. Dimanapun Tuhan, Engkau selalu membimbing kami, menuntun kami, agar sekalipun kami berjauhan satu dengan yang lain, di dalam maupun di luar negeri, Tuhan, Engkau
selalu ada dan setia bersama-sama dengan kami. Menghubungkan kami satu dengan lain di dalam kasih Tuhan melalui doa setiap saat. Bapa di dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk seluruh pelayanan yang dilakukan oleh gereja-Mu. Secara khusus gereja Toraja mulai dari arah sinode sampai ke jemaat-jemaat. Tuhan, Kau berkati. Memberkati semua orang yang Kau pakai. Para pendeta, penatua, syamas, atau diaken, pengurus-pengurus OIG, dan juga pengerja-pengerja gereja. Biarlah semua dapat memberi diri, membaktikan diri, melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Kami berdoa ya Tuhan untuk para pemimpin-pemimpin kami. Bapak Presiden Joko Widodo bersama dengan Bapak Mahfud Amin. Sebagai pemimpin di Republik ini, ada banyak tantangan yang mereka hadapi. Tapi kami terus mendoakan hamba-Mu berdua. Bersama dengan seluruh pembantu-pembantunya, para menteri, juga orang-orang yang Tuhan pakai di lembaga-lembaga tinggi negara, para polisi dan ahli jaksa. Tuhan, Engkau pakai mereka semua untuk mendatangkan kebaikan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk semua jemaat-Mu yang mungkin saat ini masih sedang dalam pengangguran. Tuhan, Engkau kasihani mereka. Engkau bukakan jalan bagi mereka. Beri petunjuk kepada mereka, peluang dan kesempatan untuk bekerja. Atau berikan kemampuan untuk membuka pekerjaan sendiri. Kami percaya segala potensi Tuhan sudah berikan kepada kami. Karena itu Tuhan berkati semua potensi yang ada pada diri kami, untuk kemudian kami kembangkan demi menghasilkan berkat untuk melanjutkan kehidupan yang Tuhan karuniakan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami sepanjang sepekan ke depan. Dengan satu pengharapan, Tuhan selalu ada dan selalu hadir bersama-sama dengan kami. Ini syafaat kami, doa syukur kami, permohonan kami bersama dengan jemaat-Mu dan juga kedua orang tua yang telah menyerahkan anaknya untuk dibaptis hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa seperti doa yang diajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita mengakhiri ibadah ini, saya mengundang jemaat berdiri. Dengarkanlah terlebih dahulu petunjuk hidup baru dari Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih.
terus kau tentang. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Allah memberikan tajuk mulia bagi yang berjaya di dalam iman. Yesus memulihkan kau yang tertekan. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pergilah, jalanilah hidupmu sebagai orang yang telah dimerdekakan dalam Kristus dengan tidak membiarkan hidupmu dikuasai oleh keinginan-keinginan daging. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus Yesus, diharap kesabarannya sebentar untuk mendengarkan penekanan warta jemaat Minggu 26 Juni 2022. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat kepada seluruh warga jemaat yang mengalami persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah hari Minggu saat ini. Jika ada anggota keluarga yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi kantor gereja atau majelis gereja. Bersyukur kepada Tuhan yang telah mengutus hamba-Nya Bapak Pendeta Amos, yang telah melayani ibadah pada hari ini, hari Minggu. Semoga Tuhan senantiasa memberkati Bapak bersama keluarga. Kita bersyukur juga kepada Tuhan yang telah memperkenankan semua yang telah melayani pada ibadah hari ini. Majelis yang bertugas, kantoria, pemusik, operator multimedia, dan operator sound system. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Komisi PW. Pembelajaran katekisasi berlangsung setiap hari Minggu pukul 11
WIP wajib diikuti oleh semua peserta katekisasi dan mohon pendampingan orang tua. Akan dibuka kelompok doa jemaat keramat yang akan mulai dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 6 Juli 22 jam 16 di gereja keramat secara rutin setiap hari Rabu. Dimohon kehadiran Bapak Ibu Saudari yang rindu bergabung dalam kelompok doa jemaat keramat. Mohon mendaftar melalui Komisi PWG, Ibu Yuliana Nipi atau Ibu Alfrida Kasih Aheng atau kantor gereja. Bagi anggota jemaat yang rindu untuk didoakan dapat mengirim pokok doa melalui WA yang nomornya tertera ada di warta gereja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Warta PWGT, ibadah rutin PWGT akan dilaksanakan pada hari Sabtu 2 Juli 2022 pukul 16 WIB. Penanggung jawab dari PWGT Sektor Walang Bypass, Tuan Rumah Ibu Naomi Paibing dan Ibu Yosefin Paibangan. Pelayan firman Pendeta Amos Patadungan, demikian untuk diketahui. Ibadah PGIW DKI Jakarta kaum perempuan akan dilaksanakan pada hari Senin 27 Juni 2022 pukul 16 WIB. Ibu Alfrida Kasih Aheng, Ibu Martina Bura, Bapak Peter Kiding, Ibu Heni Lobo, Saudari Alti Embang, Bapak Simon Rora, Ibu Berta Tulak, Ibu Reti. Kalau masih ada tambahan, masih boleh. Warta SMGT, Jambore Nasional 5 SMGT, akan dilaksanakan pada tanggal 28 Juni sampai 1 Juli 2022. Kontingen SMGT KPJ yang mengikuti Jambore Nasional yang kelima SMGT akan berangkat tanggal 26 Juni 2022 dari Gereja Toraja Jemaat Tangerang, dan pada tanggal 2 Juli akan kembali ke Jakarta, dan dari SMGT Jemaat Keramat akan diwakili oleh adik Andre Juanito Liku. Mohon dukungan doa semoga semua rencana berjalan lancar. Adik Andre senantiasa diberikan kesehatan dalam lingkungan kegiatan ini. Tuhan Yesus memberkati. Baptisan kudus telah dilayani oleh Bapak Pendeta, dan kepada orang tua yang telah membaptis anaknya, semoga Tuhan senantiasa memberkati dan selalu dilindungi. Warta PKBGT, ibadah PKBGT Jemaat Keramat akan dilaksanakan hari Sabtu, tanggal 2 Juli 2022 pukul 18 WIB, secara on-site di Gedang Serbaguna, Tuan Rumah Sektor Kebun Baru Cilincing. Demikian untuk diketahui. Anggota jemaat yang berulang tahun, kita bersyukur dan sukacita selalu biar mereka senantiasa diberikan kekuatan dan senantiasa menjadi orang-orang yang diberkati dalam ulang tahun ini. Sudah didoakan oleh Bapak Pendeta tadi. Demikian juga berita sakit untuk saudara-saudara kita, ya baik yang dirawat jalan, dirawat di rumah sakit, kita selalu dukung dalam doa. Semoga selalu diberikan kekuatan dan sembuh pada waktu Tuhan menghendaki. Di tengah-tengah jemaat keramat, hadir seorang mahasiswa praktek dari UPI Toraja.
akan praktek selama 2 bulan di Jakarta. Dimohon diberikan kesempatan untuk memperkenalkan diri. Shalom. Selamat hari Minggu. Apa kabar? Puji Tuhan. Ya, senang berjumpa dengan jemaat di sini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus yang melalui Badan Pekerja Sinode menempatkan saya ke wilayah 4 untuk melaksanakan praktik jemaat 2. Lalu pengurus wilayah 4 menempatkan saya lagi ke Klasis Pulau Jawa. Dan melalui BPK Pulau Jawa saya ditempatkan di jemaat keramat di sini bersama dengan jemaat Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan majelis jemaat dan kepada seluruh jemaat keramat yang sudah menerima saya untuk datang belajar di tempat ini. Kami 2 orang dan teman saya ada di jemaat Warakas. Jadi perkenalkan, nama saya Oktrieven Parelimbong, susah-susah namanya. Ya, saya biasa dipanggil Otrin atau Limbong. Limbong bahasa Toraya le. Iya, bahasa Toraya Limbong. Sekarang saya sudah semester 6 dan saya akan praktik di sini kurang lebih 2 bulan, terhitung dari tanggal 26 Juni sampai tanggal 26 Agustus nantinya. Di sini saya tinggal di Jalan Kelapa Muda nomor 4 bersama dengan Ibu Pendeta Yulia. Dan saya orang asli Toraja. Kalau di Toraja saya berjemaat di Jemaat Tambak Kuku, Klasis Nanggalakarre, tempat Jambore sekarang. Klasis Nanggalakarre. Dan selama saya belajar di sini kurang lebih 2 bulan, saya sangat membutuhkan arahan, dukungan dari kita semua. Dan jikalau selama saya belajar di tempat ini, jikalau ada hal-hal yang tidak baik atau perbuatan saya membutuhkan arahan, saya membutuhkan saran dari kita semua guna menjadi bahan introspeksi atau bahan pembelajaran bagi saya untuk mempersiapkan diri untuk menjadi seorang pelayan Tuhan nantinya. Ya, kiranya Tuhan Yesus akan senantiasa memberkati kita di dalam bertemu dengan wajah-wajah baru semua dan juga tempat baru bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati dan salamat kita selalu nasang. Terus semangat. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari saya undang dalam kasih untuk berdiri. Kita akan menyanyikan PKJ 249 1 dan 3. Ya Tuhan, kuatkan iman, jauhkan dari pencobaan, dan bimbing hamba-Mu selalu setia turut kehendak-Mu. Ya Tuhan, ku yakin kuasa-Mu menuntun setiap langkahku. Ajarlah aku menyerahkan diriku ke dalam tangan-Mu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.